Saya memakai obat temulawak itu dari begitu saya lulus sudah memakai temulawak saya. Ya, jadi saya menggunakan obat temulawak itu untuk pasien dari yang hepatitis biasa sampai yang kanker. Ya. Hanya miligramnya itu berbeda. Karena saya belajar dan saya melihat sebenarnya obat-obat kemoterapi, obat apa itu semua dari tumbuhan juga. Nggak ada yang khusus spesial didesain untuk itu. Yang dirubah adalah molekulnya dipelajari. Jadi unsurnya itu yang aktif apa, molekulnya direkayasa sehingga dia mempunyai khasiat dengan dosis yang kecil, tidak perlu sampai satu pak itu direbus beberapa kali, diminum. Sedang ini cukup dengan beberapa tablet. Jadi contohnya seperti itu. Misalkan obat antioksidan yang temulawak ini dosis tinggi itu perlu sampai 4 gram. Itu baru punya efek yang baik terhadap kanker, terhadap itu. Baru 4 gram dosisnya. 4 gram itu temulawak yang aslinya, tapi bukan temulawak yang masih raw material. Jadi raw material itu yang dari tanaman itu, yang kita ambil itu bukan itu. Jadi ada yang ekstraknya itu sampai 4 gram itu yang bersih itu baru ada gunanya. Yang sulit di sini kan kembali adalah policy. Kalau dari dulunya sudah dibuat regulasi yang jelas, mungkin akan lain ceritanya. Seperti ini, di sisi saya contohnya itu dari bahan kerang. Kerang itu dia bisa membuat bahan kosmetik yang sekualitas Revlon dengan nanoteknologi dari bahan kerang. Kerang berapa kan? Di pinggir pantai cuma nggak ada artinya. Kita bekerja sama dengan BPPT itu. Dia membuktikan sampai ke gen, sampai ke kromosom itu bisa masuk. Sel plate yang dihasilkan dari sel dikasih itu sama sel yang tidak dikasih itu dibandingkan dibiarkan itu bukan. Itu berbeda. Jadi benar-benar sel manusia yang ditumbuhkan di dalam laboratorium itu berbeda dengan bahan dari kerang tadi. Jadi sebetulnya kalau policy dari pemerintah sudah agresif, saya kira semua akan bergerak ke sana. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa negara maju itu investnya besar sekali untuk satu penelitian, misalkan obat anti hipertensi deh. Kan sebenarnya kayak belimbing ulung itu kan juga obat hipertensi, belimbing segala macam. Tapi kita nggak tahu sampai seberapa kan. Nah, mereka itu meneliti sampai bertahap tuh dari binatang, dari manusia dari negara Eropa, Asia segala macam itu. Sehingga ketemulah satu dosis tertentu itu yang menghasilkan kondisi yang biaya tinggi. Nah, di Indonesia untuk yang mau melakukan seperti itu izinnya sulit. Ini contohnya saya mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan di negara lain. Saya bisa sampai satu contohnya ada orang Makassar itu sama satu lagi orang Bandung yang tinggal di Amerika. Dia di Amerika kanker di paha sini cuma satu, amputasi. Dia dulu ya mungkin artis gitulah, sampai balik ke sini. Dan sekarang dia tanpa amputasi, dia jalan seperti biasa, tumornya bebas. Itu sudah diakui di beberapa negara Eropa besar. Di Indonesia izin pun tidak bisa. Aku mesti mengerjakan ke binatang lagi. Berarti apa itu? Mundur dong, setback. Padahal alatnya itu juga. Saya mesti mengerjakan ke binatang. Jadi itu perlu membuang dana, perlu membuang waktu. Sehingga kondisi ini yang terjadi.
policy. Loh, mau tanya ini ya. Seumur kita ini perlu nggak kolonoskopi? Begini ya, tiap negara itu punya satu aturan main yang benar. Idealnya, kita contoh yang ekstrem itu di Jepang. Dia yang merintis endoskopi karena dia ketahuan banyak sekali penduduknya yang mati karena lambung dan usus besar. Dia memulai orang itu umur 40 tahun. Kalau dia ada gangguan, dia setiap tahun di endoskopi. Tapi kalau nggak ada kelainan, dia 3 tahun. Jadi dan orang endoskopi di sana tuh rileks, nggak takut seperti di sini. Sini orang belum apa-apa udah dibilang sakit lah ini, enggak. Ini kagak dibius sambil diajak ngobrol, lihat sendiri nih, diberitahu ini usus kamu, ini sakitnya di sini, kulitnya mau dibuat, nggak usah dibius. Ya itu kalau itu masalah kaca. Kolonoskopi itu kurang nekat sebenarnya. Iya. Kalau di sini sakit, di sana enggak. Di sini masalahnya sakit. Wah. Nah, ini pernah. Jadi Ya kolonoskopi itu. semua ada. Bahkan kalau yang ekstrem nih ya, yang ekstrem nih, kolonoskopi, saya mengerjakan 10 menit, ada yang 2 jam nggak selesai. Coba belajarnya sama, tapi kalau sudah anak-anaknya tangannya ya tergantung dokternya dong. Lain ya. Bukan alatnya ya, alat sama ya. Lo nggak perlu gitu sih. Sekarang alatnya hampir sama lah. Merek apa-apa, buatan Cina pun sama lah. Buatnya dibuat kecil, lentur. Jadi tergantung dari orang yang mengerjakan. Tapi memang ada unsur gangguan atau kelainan di dalam usus yang lain. Ya. Tapi kalau tidak, untuk kondisi biasa, sebentar bisa. Tapi harus nggak umur kita, seumur kita. Kalau sampai 2 jam masih dong. Ya itulah. Wangi Maksudnya Tony itu kira-kira lebih baik kita cek diagnos sebagai bagian dari check up atau nunggu masalah dulu baru kolonoskopi. Ya, jadi kalau itu tadi kembali ke orang itu check up-nya selalu periksa lab. Ya. Padahal itu tidak akan ketahuan di lab. Nah. Polip di usus besar itu nggak ketahuan di lab. Iya, sama. Jadi harus endoskopi Harus jawabannya. Sebaiknya lebih menyeluruh ya kita lakukan aja gitu. Kalau waktu check up, idealnya sih sudah, tapi kan biasanya rata-rata Standar aja. sehingga pada saat tiba-tiba ini, saya ada satu pasien dia atlet, badannya bagus, tapi darah bagus semua. Kalau cuma satu keluhan, nggak bisa berak, datang ke saya itu karena nggak bisa berak. 3 hari. Ternyata kanker usus. Itu dah makanya. Langsung shock istrinya. Atlet, anaknya di Australia, 2 orang, subur badannya. Oke, sorry. Boleh kan? Hah? Boleh. Aku jam berapa? Ini jam berapa? Yang lain silakan lanjut. Jam terus berapa? Ini kadang-kadang suka di sini toko bengkak, steroid itu terus ada orang yang nggak ngerti mah diurut malah katanya. Habis diurut malah menjalar kemana-mana. Limfosistik. Ini sedikit berbeda dengan cerita yang tadi, tapi salah satunya adalah infeksi dari virus yang sampai sekarang masih jadi pertanyaannya, virus apa sebetulnya. Tapi yang kayak di leher, yang nasofaring, kanker itu dari Epstein-Barr virus, itu bisa dicek itu. Pada waktu pemeriksaan bisa divaksin juga. Jadi sebelumnya kalau kayak kanker cervix, kanker apa itu udah mulai divaksin. Kalau yang
Apa getah bening orang Ya bilang? itu mesti diambil, dilihat. Itu sebabnya orang selalu beranggapan kalau dikorupsi lalu menyebar. Sebenarnya enggak. Tidak selalu seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Ada kelenjar yang Kelenjar itu sebetulnya sistem pertahanan tubuh kita yang berubah karakter. Kalau dia gagal terhadap satu infeksi, terus terjadi perubahan selnya menjadi ganas, ya itu jadi lymphoma. karena dia gagal kan. Ya. Kalau nggak gagal akan tereliminasi atau hilang. Terus kan lanjut. Ya itu sama. Itu bahasa Iya. Kalau kanker usus besar tadi nggak akibat bakteri nggak lain. salah satunya tadi makanan. Jadi yang ideal sih sebelumnya kerja baru kerjanya baik. Tapi sih siapa aja juga boleh. Diomongin apa? Vaksin Oh, setting. itu memang harus atau katanya ada yang penelitian di Amerika sudah nggak terlalu dianjurkan. Ya itulah. Jadi Jadi sebenarnya setiap daerah itu mau berpindah terus. Karena kalau yang pakai umur 35, 40 yang nggak terkena. itu sekali seumur hidup ya. Ada pengulangan. Biasanya sih sekali. Bisa dikerjakan ulangan kayak hepatitis B kayak gitu. Tapi memang efektif itu. Iya, kalau untuk yang masih muda-muda iya. Sebelum marriage. 20 orang lebih lah, 20. Kalau udah merek sih bisa terpamar. Mik kayak mau. Ini mau dimasuk ke YouTube, jadi mesti banter suaranya. Oh, jadi tadi kembali lagi pertanyaan mengenai reflux. Reflux itu jadi solusinya adalah ngunyah lebih banyak. Sebenarnya tidak ada soal yang karena penyebabnya sih Masalah bakteri Ini tadi jadi punya lon nih tadi. bakterinya Influx. dikit, bakterinya banyak. Perusahaan tuh dari sini terus di sininya bisa kayak jadi speednya naik gitu. Dipikir memang statik aja sih dari sini. Iya, pikir begitu masuk keluar. Ternyata nggak jadi pompanya. Tidak, yang anehnya itu dia. Kalau kita tadi punya sini Oh, kenceng. tapi bekerja juga gitu loh. Jadi kalau nggak banyak minyak, Ada sininya yang- juga nggak banyak kerja. Makanya kalau telat-telat doang sama kerja. Kok kita nggak diterain gitu ya? Gimana? Iya. Anaknya peristatik aja sini sendiri memang udah Jadi bisa kalau kerja film sendiri. film fiksi itu nggak mungkin ya orang tidur bertahun-tahun pencernaan nggak kerja itu ya. Nggak mungkin kan. infus nanti. Tapi pencernaan nggak kerja. Iya, dia dibuat rumah nggak kerja. Bisa. Bisa dong. Kan selnya dikasih makan lewat infus. Tapi begitu dia sadar lagi kan, waduh, Dia nggak bisa. nggak bisa. Pelan-pelan. Caranya Tapi kalau preserve kan bisa. Mumi itu kan bentuknya nggak. Kenapa? preserve keluar kan mumi masih ada. Iya, tapi dia kan nggak hidup. Ini kan hidup, malah lebih gampang. Oh iya. Tapi nggak bisa ini masih. Mungkin mas, aku mungkin suatu saat bisa. Saya ya. Suatu saat kan bisa. Mungkin teknologi. Teknologi yang bantu. Jadi di hipno seman kabel ya. Ya, Temen. nah ya itu kan. Kan boleh dibilang kan kelenjar itu. Fisiologis. Kelenjar ya, kelenjar katanya.
Nah kayak gini kan getah bening itu lain. Prostat itu menghasilkan hormon Oh, menghasilkan hormon. yang merupakan bagian dari cairan sperma. Ya. Tapi dia juga kelenjar juga. Iya, istilahnya itu kelenjar yang menghasilkan. Kalau kelenjar yang ini tadi kelenjar untuk pertahanan. Kita bahasa awam aja. Sama-sama kelenjar lah itu. Nah, sama-sama kelenjar. Nah, dia tuh bisa kan kalau ini kan mungkin kena virus, kena apa kan gitu. Nah, kalau prostat itu kenapa? Kena virus, kecapean, atau karena nggak suka dipakai gitu. Iya, makanya kecapean jadi dia radang, atau nggak jarang dipakai mengkristal jadi dia radang juga. Bingung juga itu. Jadi kalau yang memang karena penyakit, karena ketularan seksual transmitted disease, karena ketularan itu lain. Itu memang dia radang, namanya prostatitis. Itu lain. Yang sekarang ini kamu tanya kan karena umur kan, jadi keras itu kan. Iya. Jadi kalau karena umur itu sih memang prosesnya mirip seperti menopause itu. Jadi penghasil estrogen dan progesteronnya berkurang. Tapi itu karena itu disebut Bukan, prostat itu fisiologis. Dia membesarnya fisiologis berdasarkan umur. 99%, hampir 100% ya. Untuk umur di atas kita ini udah mulai membesar. Nggak ada, cuma batasannya tuh dalam batas normal gitulah. Membesarnya itu bukan benar-benar normal, masih dalam toleransi lah ya. Tapi pada titik-titik tertentu prostat itu letaknya itu berada di bawah kandungan kencing. Jadi kalau dia karena usia dia itu bertambah keras, bukan jadi apa-apa, dia cuma bertambah keras saja. Karena bertambah keras, dia itu menghalangi saluran kencing kita untuk keluar. Nah, kapan jadi kanker? Pada kondisi-kondisi tertentu itulah yang jadi pertanyaan. Sampai sekarang kenapa orang si A itu kok prostatnya bisa jadi kanker, si B. Bahkan ada yang usia muda, 40-an itu bisa jadi kanker prostat. Itu masih pertanyaan. Cuma memang kembali itu kalau yang sudah sulit ketemu penyebab luar, itu ekornya masih dicari ke genetika tadi. Dan memang sulit diagnosisnya. Udah tahu ini ada pembesaran, bentuknya tidak normal, kencingnya berdarah, tidak ada batu, diraba itu prostatnya membengkak, diperiksa biopsi itu belum tentu positif. Padahal dokter bedah itu secara legal artisnya kalau PA-nya itu positif baru boleh dioperasi. Padahal prostat segede ini itu mungkin kankernya itu cuma segede ini, 8 ini, dan letaknya itu di pinggir sini. Sedang orang membiopsi itu pakai USG yang tercapai di tengah-tengah sini. Jadi kadang-kadang yang ditusuk itu sampai 12 kali. 12 kali tusuk. Jadi mesti siap untuk infeksi, siap untuk berdarah-darah, siap. Gak enak tuh gelandang. Ya. Jadi orang sekarang memulai dengan satu metode. Kalau PSA itu lebih dari 5, mulailah diperiksa MRI. MRI itu salah satu yang menghindari ditusuk-tusuk tadi. MRI itu bisa menggantikan. Bentuknya belum. Jadi mesti ada batasan. Karena ada yang PSA-nya masih 2 juga kanker. Ini kalau PSA-nya sudah lebih dari 4 atau 5, itu strukturnya di dalam itu kayak level tadi kan kayak sungai-sungai kayak gitu. Itu dia mengeras tuh. Sehingga nggak bisa dilewatin lagi jaringan-jaringan yang diproduksi oleh dia, hormonnya itu memadat di situ. Dia pakai MRI, satu teknik khusus, dia akan memandarkan satu bahan begitu, di situ akan kelihatan. Ini sih karena faktor usia sih. Ini nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Tapi tidak mengganggu bisa. Tidak mengganggu bisa. Iya, tapi dihindari tidak bisa. Tetap masih gede. Pasti. Ada istilahnya diambil tindakan dikerok itu apa ya? Nah, dikerok itu tadi karena dia kan jepit begitu. Karena bentuknya keras dia jepit begitu.
Lah yang kerasnya itu ditaruh pinggirnya supaya bentuknya jadi lembek dia. Jadi kalau ada kencing sedikit dia bisa langsung keluar. Kalau keras begini dia menyetir begini nggak bisa. Jalannya itu nggak bisa. Itu kalau yang sudah keras banget, nggak bisa kencing sama sekali. Sakitan itu bisa 1 liter loh, bukan letakkan. Serem ya? Secara penelitian tidak ada ya. Tapi yang saya pernah tahu ada orang yang tidak merit bisa prostat hipertrofi. Jadi artinya kejadian itu bisa terjadi pada orang yang tidak menikah. Nah itu caranya bagaimana kan nggak ngerti. Ya, tapi baik-baik. Tapi baik-baik, tapi yang aku. Bagaimana ini kan nggak tahu, nggak tahu. Tapi maaf aja ya, kan kadang-kadang memang ada yang seperti itu kan, ada yang bilang seperti apa kanker mami segala macam itu kalau ada yang tidak menyusui segala macam kan ada yang bilang seperti itu, jadi hormonnya mungkin nggak benar-benar tepat. Tapi kalau kanker payudara itu sangat erat, sekarang mulai terbuka ya. Jadi kalau ada orang yang ada saudara atau apa yang payudara usus besar, kemudian kandungan, ovarium, itu mempunyai satu korelasi. Jadi satu waktu mesti intensif, sering dicek di bagian sana sehingga Maksudnya keturunan. Iya. payudara, usus besar, indung telur, ovarium, terus kayak gitu. Nah, untuk jadi kemungkinan menjadi ganas itu ada. Itu terkuat. Jadi kalau kita meriksa satu pasien yang itu pemeriksaannya hampir sama. Potensi untuk timbul itu ada. Enggak, ini sebabnya berubah. Saya nggak ngerti apakah murni hanya cuaca atau zaman atau apa ya. Tapi dari 25 tahun yang lalu begitu itu McDonald masuk, itu beberapa yang pintar para profesor akan terjadi banyak masalah cancer di Indonesia. Pada saat Kentucky dan McDonald masuk, pada saat itu beberapa dia sudah meramalkan. Hanya 2 merek. pada saat itu Aja terlalu teknis tau. pada saat itu begitu karena tetapi dengan bergeraknya waktu kan ternyata yang jual itu kan juga dibandingkan dengan yang tidak menjual itu, yang tidak menjual juga berkembang besar. Juga ayam potong kan juga jadi masalah itu. Ya sekarang jadi sekarang ayam kampung pun jadi masalah. Kita mau ngapain tuh ada sekarang banyak. Tadi sebetulnya saya punya satu makalah ya, tapi aku nggak bisa masukin ke sini karena buru-buru. Ini mungkin bisa diperbanyak. Jadi ada sayur yang apa namanya, yang mahal tuh. Ya. Organik dan yang organik itu sebetulnya ada manfaatnya nggak sih? Nggak tahu. Ternyata nggak ada bedanya penelitian mereka. Nggak ada bedanya ya. Seperti makan. Bukan sayur bisa. Sayur yang ada uletnya. Ibu rumah tangga aja langsung semangat aja. Irit deh. Kalau itu lagi irit ibu rumah tangga. Kalau mau bilang sendiri, Saya 2.000. di luar yang Organik 5.000 ya. Ada lagi yang teknik pertanian Thailand. Itu lebih murah. Iya. Wah, Bud, mesti di-scan di email, Bud. Tak boleh doang jurnal ya, ini sebenarnya sudah ada ini sih. Ada lengkap sudah tahu bagus itu. Ini adalah Anak aku sendiri sama. Coba ya. Iya, kalau logiknya tempat yang dipermasalahkan pesticide. Iya, pesticide. Ini logik nggak? Ya pesticide karsinogen. Logiknya ada ya. dia kan banyak macam
sudah vegetarian, nah, kan? Katakan karena karbohidrat aja Legitnya ada lah. Ya, makan semuanya roti. secukupnya aja. Semuanya secukupnya ya. Setengah lapar. Hindari makanan junk food, hindari Coca-Cola gitu ya. Tidak dihindari, secukupnya. Jadi kalau segelas itu cuma segini, Karena proses kan. Ada yang di kalau wanita mungkin kropos juga. Kalau cowok ini lebih tebal tulangnya. Tapi kalau wanita itu kropos pada terutama sendi-sendi ini. Panggul. Iya, di sini. Terus kemudian tulang belakang. Itu. Jadi memang gerak dan sinar matahari penting. Perempuan takut. Ojo wedi matahari. Jadi sebenarnya ya, dulu orang nganggap kalau pagi itu ultravioletnya lebih bagus. Iya. Sebenarnya sudah diteliti nih, ultraviolet yang aman itu sore hari. Balik dong. Tapi kan kalau orang boleh sampai sekarang Jadi dia nomor mencari itu. sampai sore. Tapi yang bisa membuat ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit itu yang pagi hari. Loh, Tapi kalau sebelum jam 7 katanya Lapisan ozon itu lebih terbuka. ya. Pada sekitar jam 9 itu sudah. Iya. Sore. Jadi sekarang jemurannya masih sore dong. Wah, balik ini. Iya, ini kan hobi ya, kan relatif ya. Neraka ini. Antara jam 2 sampai jam 4. Wah, jam 2 jam 4. masih panas. hilang hati lu. Loh, jam 2 kan masih panas. Kalau memang orang bulan mau cari panas. Kalau kita ya nggak begitu, kita kuliahnya udah lain dengan mereka. Secara genetik tidak gampang kena kanker kulit itu kita jarang. Kalau mereka sering. Oh, gantung genetiknya ya. Terus kepal. Sekolah badak ya. Jadi lebih baik sore ya. Sampai sekarang orang juga masih merasa bahwa yang kalau udaranya pakai Ya, fresh. Bayi kok sering dijemur isu. Ya kan logikanya yang tadi. kalau bayi, terutama yang kuning, itu kan untuk menghilangkan kuningnya kan harus Malah minta ya, minta banyak ya. bahkan jika rajang Iya kan mampu. Oh, Malah cari ya. hanya ke disco terus. itu teori bagus.